Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Sirion 1,3 D manual tahun 2011. Nah, bersama dengan video ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, dan kilometernya tidak di reset. Nah, jika kita suka terhadap mobil second, yang pertama kali kita perhatikan yaitu tongkrongan mobil serta fisik dari luar. Nah, untuk melihat tongkrongan mobil, kita perhatikan mobil yang bagus dia posisinya masih simetris ya. Jadi mobil tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, untuk bodi, nah kita perlu perhatikan adalah ini adalah nut. Nut ini adalah batasan-batasan antara parts bodi mobil. Jadi mobil yang belum atau tidak pernah kena tabrak atau benturan, dia nutnya itu masih simetris. Terus di permukaan cat yang ada di bodi itu dia memantulkan bayangan yang lurus ya. Jadi bayangan yang ada di permukaan cat yang memantul dia lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita periksa, kita kelilingin mobil, kita perhatikan. Nah, oke. Nah, apabila setelah kita perhatikan ini cat masih bagus, terus nut-nut yang ada di parts-parts bodi ini masih simetris. Nah, berikutnya kita periksa di bagian dalam mobil. Nah, ini kuncinya dia terpisah dengan remote. Sekarang kita buka saja mobilnya. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Oh, bentar. Kunci saya pencet lagi. Nah, ini oke. Nah, kita buka mobil, kita perhatikan. Nah, mobil yang pertama kali kita buka mobil, kita perhatikan adalah aroma di dalam mobil. Apabila mobil berbau apek atau berbau tidak sedap, sebaiknya kita hindari. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus kita perhatikan juga itu di kolong dashboard. Apakah ada bekas karat atau tidak. Nah, terus habis itu di masing-masing kolong jok kita perhatikan juga ada bekas karat atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah kita pastikan mobil aman, nah kita coba masuk ke dalam kendaraan. Kita rasakan dulu duduknya enak nggak dengan karakter mobil yang kita inginkan. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga level oli, terus kondisi oli di mesin. Terus habis itu juga kita periksa kondisi air radiator atau radiator coolant-nya bagus atau tidak, kondisinya bagaimana. Terus sama rembesan-rembesan yang ada di mesin. Nah, setelah kita pastikan mobil aman, coba kita nyalakan mobil. Nah, oke, sekarang kita coba start mobil. Nah, mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Jadi tidak tersendat-sendat. Karena kalau mobil nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan mungkin akinya soak. Terus habis itu mungkin dinamo starternya bermasalah, atau mungkin juga alternator pengisian aki sudah tidak bagus. Nah, terus getaran di mesin juga kita perhatikan. Getaran mesin yang masuk ke dalam kabin juga kita perhatikan. Jadi mobil yang bagus dia getaran yang masuk itu sangat minim. Nah, karena apa? Karena kalau getarannya berlebih ada kemungkinan engine mounting bermasalah atau memang mesinnya sudah pincang. Seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan di kilometer. Nah, mobil ini kilometernya 67.000. Nah, untuk mobil usianya sudah 10 tahun, berarti termasuk pemakaian yang sedikit ya. Nggak sampai pemakaian 7.000 km per tahun. Jadi cukup minim. Nah, mobil juga kita bisa perhatikan dari sini. Ini setir, kulit jeruknya masih bagus. Jadi kita perhatikan. Nah, terus habis itu juga kita perhatikan juga ini di tuas transmisi sama bagian-bagian yang yang sering bersentuhan dengan tangan. Jadi kehausan materialnya itu berbanding lurus dengan kilometer pemakaian mobil. Nah, kita perhatikan juga apakah mobil ada servis rekodnya. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya diturunkan. Karena apa? Karena kilometer rendah ternyata kita dapat mobil sudah mobil capek. Nah,
Ini dia servis terakhir di bulan 9 ya, 2021, 65.000. Nah berikut di 70.000 nanti. Oke, nah kita pastikan juga mobil ada buku servis. Nah kebetulan di Daihatsu Sirion ini juga masih lengkap. Jadi pemakainya cukup merawat mobil. Nah di sini juga gantungan-gantungan oli juga masih dia simpan. Terus di sini juga buku servis masih ada. Nah ini buku servis masih ada. Kita bisa pastikan sampai kilometer berapa terakhir dia servis. Nah oke, terus kita perhatikan juga. Ini buku manual juga ada, masih lengkap. Terus habis itu bon-bonnya juga masih disimpan seperti itu. Oke. Nah, karena apa? Karena service record itu penting. Kita bisa tahu histori mobil. Jangan sampai dapat mobil yang kilometernya diturunkan atau di reset. Nah, oke. Sekarang kita periksa mesinnya ya. Oke, sebelumnya coba kita buka dulu jendela. Nah, oke, nah ini door trim juga masih bagus ya, masih aman. Terus kita periksa juga sealer-sealer yang ada di pintu. Nah, kita pastikan sealer-sealer itu aman, bagus, tidak cacat, tidak rusak. Karena apa? Karena kalau dia sudah cacat ada kemungkinan pintu direparasi. Apabila sealer sudah tidak ada kemungkinan pintu sudah diganti. Nah, dia sudah power window di keempat ininya. Dia electric mirror juga ada. Nah cuman belum retract ya. Oke. Nah ini juga ada pengaturan buat ketinggian bantalan dari jok. Oke. Nah sekarang kita periksa mesin. Oh ya, oke, kita buka dulu. Nah kita buka dulu mesin. Sekarang kita lihat. Nah Sirion ini mengusung mesin 1300 cc, 4 silinder, dia penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan mobil kondisi sehat, kita perhatikan dari ritme suara mesin, terus getaran yang ada di mesin. Terus habis itu kita perhatikan juga komponen-komponen yang ada di mesin, apakah ada bekas karat atau bekas lumpur, supaya menghindari agar kita tidak dapat mobil yang bekas banjir. Nah kita perhatikan juga ini di bagian depan namanya apron, besi yang melintang ya. Nah kita perhatikan juga di samping-samping apakah ada indikasi bekas ketokan atau bekas perbaikan. Nah terus kita periksa juga sealer yang ada di kap mesin, masih utuh, masih enggak, masih utuh atau sudah cacat ya. Oke. Nah bagi yang mencari mobil hatchback ya dengan kapasitas 5 penumpang, mungkin Daihatsu Sirion adalah salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan seperti itu. Oke, sekarang kita periksa di bagian belakang ya. Oke. Nah, saya coba masuk ke dalam. Oke. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom, ruang kaki yang cukup. Masih ada mungkin sekitar 6 jari ya. Oke, nah terus headroomnya juga masih oke, masih bagus. Nah dia memang senderannya sudah permanen ya di dua bagian di belakang dan tidak bisa di adjust lagi. Nah tapi memang joknya agak tinggi ya ininya, senderannya. Tapi memang kita agak sedikit turunkan kalau misalnya kita mau sender kepala. Nah dia jok orisinil, bahan fabric tapi sudah dilapisin dengan dengan kulit dengan sarung semi kulit. Nah di sini juga plafon masih aman, tidak ada yang robek. Oke, masih cukup rapi seperti itu. Nah di belakang ada 2 cup holder. Oke, sedangkan di pintu tidak ada cup holder. Senderan tangan juga tidak ada. Oke. Nah, kita periksa juga door trim. Ini door trim juga masih bagus. Nah, dia bahan ini fabric ya di sini ya. Bahan kain. Door trim juga masih oke. Sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, dia sudah ada child lock ya di pintu belakang. Oke. Sekarang kita periksa di bagasinya. Nah, oke, pembukaan bagasi bisa ada handle-nya dari belakang. Nah, sealer di pintu masih aman, masih bagus. Ini juga, sini juga door trimnya juga masih bagus. Nah, ini space untuk bagasinya masih cukup oke lah ya, untuk 2 koper kecil masih bisa masuk.
dan masih bisa dilipat bangku belakangnya ini ke depan agar dapat ruang bagasi yang lebih besar lagi. Nah, di bawah sini ada ban cadangan ukuran temporary. Nah, terus kita perhatikan juga di sini. Nah, apakah ada bekas ketokan atau bekas selasan atau ada bekas karat? Nah, kita periksa. Nah, ini adalah salah satu cara kita periksa bahwa mobil itu bekas banjir atau tidak, atau bekas nabrak di belakang. Nah, kita perhatikan juga ini jika masih keluar embun air dari knalpot, berarti kompresi mesin masih bagus, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup pintu bagasinya. Nah, ini untuk pengisian bensin. Nah, sekarang kita ngelihat di sini. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Terus sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah, oke, joknya juga, sarung joknya juga masih aman, masih bagus. Nah, ini tampilan dari dashboard ya. Dashboard, nah, dari belakang. Oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di pintu sebelah kiri depan. Nah, ini door trim juga masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus semuanya. Nah, seperti itu. Oke, ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, untuk setir sendiri dia belum ada tombol apa untuk pengaturan audio dan segala macamnya. Nah, di sini biasa ini buat pengaturan lampu dan lampu sen. Terus ini buat wiper. Terus kita periksa juga AC aman, masih dingin. Nah, extra fan-nya juga yang ada di mesin juga berputar secara normal. Nah, audio masih standar, dia ada Bluetooth juga, MP3 juga ada. Oke, nah ini untuk pengaturan arah arah angin AC. Dia cukup lengkap ya. Terus habis itu ini buat hazard, ini ada laci penyimpanan terbuka, di sini juga ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini buat pengaturan suhu AC. Nah, di sini untuk kecepatan angin sama udara dari dalam atau dari luar. Dia kecepatan dia manual 5 kecepatan. Di sini ada cup holder, ada 2. Nah, ini rem tangan. Nah, di sini juga kita bisa periksa jika di bagian dalam kunci seat belt ini ada karat atau lumpur, ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, oke, terus airbag belum ada, mobil ini belum ada airbag, ini masih oke, AC dingin. Nah, ini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini di apa? Nyangkut plastik. Nah, ada cup holder ya di pintu sama di pintu sini. Oke, sip. Ini ada lampu, terus di sini ada kaca. Sun visornya ada kaca, di sini juga ada kaca, ini juga ada pengaturan buat silau ya. Oke. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang Daihatsu Sirion 1,3D manual tahun 2011. Jika berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus deskripsi mobil, alamat kami tercantum di video ini. Nah, kami melayani penjualan dengan sistem cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah juga bisa. Nah, rekanan kami juga ada yang melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, terus di Zal Motor sendiri terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa puas buat test drive mobil. Karena apa? Karena test drive mobil itu penting, apalagi kita mencari mobil second. Dengan kita test drive, kita bisa merasakan bagaimana kualitas mobil ya, terus mesinnya bagaimana, kaki-kakinya bagaimana, terus perpindahan giginya masih halus atau tidak, getaran-getaran yang ada, terus juga koplingnya bagaimana, karena ini mobil manual. Nah, saya juga akan bikin video mengenai test drive Sirion ya secara terpisah. Oke, jika menyukai video ini silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe di Zal Motor channel, dan jangan lupa lihat video-video kami yang lain mengenai mobil-mobil
stok-stok mobil yang ada di kami. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.